Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah Dr. Abi Huda. Alhamdulillah, di Jumat pagi yang segar dan insyaallah penuh barakah ini, kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat, berziarah, mengunjungi para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ziarah kita ini merupakan tanda bahwa kita ini tulus, kita ini cinta, kita ini senang dengan mereka, sehingga mendapat perhatian mereka, mendapat pandangan dan doa mereka, sehingga hidup kita insyaallah penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini masih melanjutkan yang kemarin daripada nasihat Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau kan mengatakan, ma faidatul ilm illa al-amalu bih, misaluhu kamalikin kataba ila naibih kitaban, fama faidatul kitab an takrahu faqat, innama faidatuhu al-amalu bih. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan bahwa ilmu itu tidak ada lain, fungsinya, tujuannya adalah diamalkan. Permisalannya seperti kalau seorang raja nulis ke ajudannya. Kira-kira tujuannya buat apa? Apa cuma dibaca tok? Misalnya presiden memerintahkan untuk berkunjung ke tempat A misalnya. Apa berarti cuma dibaca? Oh iya, berkunjung ke tempat A. Enggak. Faedahnya ya supaya diamalkan oleh ajudan tersebut. Nah, seperti itulah kita itu, alhamdulillah sama Gusti Allah kok ditakdir untuk mendapatkan ilmu supaya kita ini lebih baik. Nah, maka buah daripada ilmu tersebut ya harus kita syukuri dengan cara mengamalkan, mengerjakan ilmu tersebut. Nah, kemarin kita sudah kasih sedikit bahwa ilmu itu tidak akan menjadi buah yang baik kecuali dengan dua syarat ilmu itu bermanfaat, yaitu dengan mengerjakannya. Namun yang kedua, dan ini nggak kalah pentingnya, yaitu ikhlas di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia tadi itu mengharap untuk bertemu dengan Allah dengan keadaan yang baik kelak di akhirat, yakni dengan keadaan diridhoi oleh Allah, maka syaratnya dua, beramal dengan amal yang baik, maksudnya ilmu itu dijalankan, diamalkan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tapi jangan ingat, jangan lupa, bukan hanya mengamalkan saja, tapi jangan menyekutukan Allah pada amalan tersebut. Maksudnya jangan ada tujuan lain pada amal itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya ada orang sedekah ingin dilihat orang, lah ini berarti secara bahasa syirik, bukan berarti jadi kafir ya. Syirik dalam artian dia menyekutukan selain Allah dalam amalan itu. Jadi sedekah untuk orang, kan bukan buat Allah. Berarti ini amalnya kan untuk manusia. Ngaji untuk fulan, kemudian haji supaya dipanggil Pak Haji misalnya, supaya mau pemilihan atau lain sebagainya, supaya dia ini dikenal sebagai orang yang soleh misalnya. Nah, ini berarti menyekutukan Allah. Sehingga kita ini diperintah, diajak oleh para orang soleh, oleh para ulama untuk bertawajuh mengarahkan hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu ngasih permisalan sangat cantik sekali. Jadi hati itu ibarat cermin. Cermin yang kita pakai berkaca itu, cermin yang satu sisi saja. Jadi misalnya cuman dari ke sana ya. Jadi kalau orang di sini ini bisa kelihatan, bisa ngaca. Tapi orang di sini ya enggak bisa. Wong kacanya cuman di sini, di baliknya enggak ada. Orang kalau hatinya itu dihadapkan kepada Allah Ta'ala, maka semua yang dilihat itu adalah hal yang baik. Yang dia inginkan ridhonya Allah, sayangnya Allah, dia ingin dibimbing oleh Allah, dia ingin dipermudah oleh Allah. Semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan yang maha mengatur, yang maha indah dalam mengatur,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika Allah memandang ini hamba kok dia menyadari bahwa dirinya itu fakir. Dan ini sangat penting ya. Kata Allah Ta'ala, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Di antara sir rahasia bagaimana Ahlu Badr itu dimuliakan oleh Allah sampai dikirim bala tentara malaikat itu, karena mereka adillah, mereka merasa para sahabat itu bersama Nabi SAW merasa nggak mampu, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Nah, ketika Allah melihat hamba ini merasa fakir, maka Allah akan memperhatikan lebih. Kata Imam Al-Haddad apa? Fa du'ai wa ibtihali syahidun li iftiqari. Doa saya, rintihan saya kepada Allah, ini tanda bukti besar saya ini orang yang butuh kepada Allah. Ketika cermin itu dihadapkan sama Allah, maka dunia itu tidak kelihatan. Dia hanya fokus Allah. Kalau ada apapun yang memalingkan dia, kalah gitu loh. Misalnya dia kok terbesit dalam hati. Ketika bersedekah awalnya ikhlas, betul-betul ikhlas. Nah kalau ternyata ada temennya lewat, ketika mau terbesit untuk ujub, dia akan mengembalikan, loh eman dong saya ini sedekah untuk Allah, untuk masa depan akhirat saya lah. Kalau saya banggakan gara-gara cuma dilihat teman, hangus nanti pahala saya. Eman. Nah jadi tetap kalah sama hadapannya dia, tawajuhnya dia kepada Allah. Nah namun sebaliknya, nah kalau cermin itu kaca itu justru dihadapkan tawajuhnya kepada dunia. Berarti yang diharapkan dikenal orang baik, kemudian jabatan, kemudian harta. Yuk, arah yang menuju Allah ini ketutup sama dia, kebalik. Kacanya ini kebalik, petang sudah tidak bisa. Mau ngamalin apapun ya karena manusia. Lu maaf, kadang bikin perayaan Maulid Nabi atau apa sebaliknya, misalnya supaya dia ini dikenal sebagai pecinta Nabi, dikenal, tetap tujuannya ini apa? Tujuannya itu dunia. Tujuannya itu dunia. Kenapa? Ya kacanya tadi kebalik. Tawajuhnya hati ini nggak bisa. Kemudian dua-duanya, satu di antara dua. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak akan terkumpul cinta dua ini, yaitu cinta Allah dan cinta terhadap dunia. Nah, tapi kalau orang tawajuhnya kepada Allah, dia akan dapat dunia dan sisinya, nggak usah khawatir. Yang ngatur dunia ini kan Allah Ta'ala. Nah kalau kita pasrahkan kepada Allah, kita akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang yang tergila-gila kepada dunia. Kita ikhtiar, kita berusaha, karena itu perintah Allah, perintah Nabi, berusaha terhadap dunia ini, bekerja dan lain sebagainya, tapi tidak kemudian tergantung terhadap dunia tadi itu. Jadi itu menarik sekali, tawajuh itu maksudnya apa? Yaitu tadi ketika orang menyondongkan hatinya hanya kepada Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang amal ini kuncinya yaitu di dalam niat, dengan ikhlas, nggak dibuat-buat, tidak ada unsur keterpaksaan. Nah, terus gimana caranya supaya kita ini nata hati supaya biar ikhlas? Ya kita ingat-ingat bahwa kita ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah untuk menuai hasil amal. Kita ini akhirnya setelah mudah-mudahan sehat panjang umur, pada akhirnya akan kembali dan menuai amal tadi itu. Iman. Kalau misal kita beramal dengan amal yang baik, sudah amalnya baik, misalnya banyak amal yang baik, tapi kok disusupi riya ujub, nol, hasilnya nol nanti, kan eman, hangus. Nah, dengan memperkuat iman, kalau katanya ulama itu bitakuyatil iman. Kalau kita ini pengen ikhlas, iman yang diperkuat, yaitu apa? Mengingat terus ada alam akhirat. Nah, kalau kita amal itu kita susupi riya, amal karena manusia atau ujub, bangga diri, maka sia-sia nanti. Lah di antara riya yang tersembunyi itu kalau kata ulama, seseorang yang mengamalkan amal akhirat tapi supaya dirinya ini baik. Saya mau jadi orang soleh, kenapa? Karena supaya saya baik di mata orang, supaya saya dihormati, supaya ini. Nah, ini termasuk riya. Sekalipun dia ngomong, oh, enggak, saya ini lillahi ta'ala, sekalipun dalam artinya ngomong lillahi ta'ala, tapi kalau ada niat itu tadi, tidak bisa.
Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menilai dari kualitas bukan kuantitas. Dalam surat Tabarak dikatakan apa? Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian ini yang ahsanu amala, amalnya paling bagus. Bukan aktsaru amala. Bukan amalnya yang paling banyak yang dinilai oleh Allah, tapi siapa yang paling bagus. Dengan apa kualitas bagus itu? Tentunya dengan niat yang baik. Nah, kalau kata Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang yang riya itu ada 3. Yang pertama, yanshatu idza ra'an nas. Kalau ada orang yang lihat, semangat. Ada orang yang lihat, semangat sekali. Ini dilihat ini misalnya ya, mau sedekah 2.000 tidak jadi 20.000. Kenapa? Ada yang lihat misalnya. Wa yaksalu idza kana wahdahu. Tapi kalau sendiri malas. Salat malam di masjid, kalau ada beberapa jamaah, waduh, beberapa rakaat. Tapi kalau lu sik kosong masjidnya, habis 2 rakaat wis malas misalnya. Kemudian dia itu suka dipuji sama orang. Nah, ini 3 ini. Kalau dilihat orang semangat dan dilihat orang malas, kemudian kalau dipuji dia sangat senang. Nah, cara melawan gimana? Ya kita samakan. Ada orang, tidak ada orang, ya adanya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, bisa lu man yastaghil bil ilm wa laysa lahu basira kama salimi alaf a'ma salaku tariqal mutahayyirin fiha. Falau kana fihim wahidun bi ainin wahidah la tabi'ahun nas ajmaun wa taraku mi'a alaf a'ma. Permisalan orang yang menyibukkan diri dengan ilmu tapi tanpa didampingi dengan pembersihan hati. Ini seperti 100.000 orang yang buta yang mengikuti orang yang bingung. Mereka ini bingung mau kemana, buta soalnya. Tidak ada yang membimbing mereka, tidak ada yang menunjukkan mereka jalan yang tepat, jalan yang sangat baik. Seandainya satu saja di antara mereka dengan 1 mata, bukan dengan 2 mata, itu bisa melihat, maka mereka akan kumpul bersama, ya, akan mengikuti orang tersebut dan meninggalkan kelompok yang banyak yang tidak menginginkan untuk bergabung. Jadi maksudnya gini, 100.000 orang, tapi kalau tidak bisa melihat, tidak jelas ini mau jalan kemana. Tapi kalau ada, kemudian dia menemukan 1 orang, tapi yang bisa melihat, dia akan mengikuti orang itu dan meninggalkan 100.000. Ini 100.000, sekalipun 100.000. Nah, kalau 100.000 tidak bisa melihat, tak apa doai, mending saya ngikuti 1 orang ini, tapi dia bisa melihat. Makanya sebagai penutup, guru itu sangat penting, khususnya murabbi, ya. Kalau guru ngajar itu, insya Allah kita banyak mendapatkan mu'alim. Itu pun yang saya curhatkan sebetulnya ke guru-guru. Tapi yang saya curhatkan itu sekarang ini sedikit sekali murabbi. Murabbi itu mereka para guru yang membimbing kita, yang memperhatikan kita, yang menegur kita ketika kita salah, yang mendukung kita ketika kita benar. Nah, kalau kita mendapatkan orang-orang yang seperti itu, para guru kita, ya kita ikuti mereka. Kata Imam Al-Haddad, wala budda min syaikhin tasiru bisarihi ilallahi min ahli nufusi zakiyati. Wajib kamu itu mengikuti guru yang membimbing kamu kepada Allah, dan mereka merupakan orang-orang yang hatinya bersih. Mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang semangat beramal, tentunya dengan ikhlas, dibersihkan hati kita dari riya, dari ujub dan segala macam penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.